Sebuah mesin turboshaft bertindak sebagai pembangkit tenaga listrik helikopter modern. Mesin ini juga digunakan untuk pembangkit listrik dan propulsi laut. Video ini akan mengilustrasikan cara kerja mesin turboshaft secara jelas dan logis. Fungsi utama mesin turboshaft adalah menghasilkan tenaga poros. Ini bertentangan dengan fungsi mesin turbofan yang digunakan di pesawat udara, di mana fungsi mesin adalah untuk menghasilkan gaya dorong. Dalam sebuah helikopter, tenaga poros yang dihasilkan oleh mesin turboshaft digunakan untuk menjalankan rotor. Mari kita lihat bagaimana tenaga poros ini dihasilkan bersama dengan aksesori lain yang diperlukan untuk memproduksinya. Tenaga poros yang mengubah rotor menerima daya dari satu set turbin. Turbin menyerap energi dari gas tekanan tinggi dan panas yang mengalir di atas baling-baling. Teknologi airfoil memungkinkan baling-baling turbin berputar. Satu set baling-baling stator digunakan untuk dapat dengan benar memandu aliran tersebut. Mereka terletak tetap di penutup mesin. Baling-baling stator juga memastikan adanya kecukupan kecepatan aliran yang dipertahankan pada baris inlet turbin. Sekarang, pertanyaannya adalah bagaimana gas energi tinggi ini diproduksi? Jawabannya, ruang pembakaran. Untuk pembakaran yang efektif, suatu bentuk bahan bakar yang diatomisasi harus dicampur dengan udara bersuhu sedang dan bertekanan tinggi. Udara ini dihasilkan oleh seperangkat tahap kompresi. Anda dapat melihat kompresor ini dipasang pada poros berongga dan tidak terhubung ke poros listrik. Kompresor membutuhkan energi untuk beroperasi. Energi ini disediakan oleh set turbin baru yang dipasang pada poros berongga yang sama. Satu-satunya guna turbin baru ini adalah untuk memasok energi ke kompresor. Turbin ini disebut sebagai turbin produsen gas. Anda dapat melihat bagaimana unit turbin produsen gas dan unit turbin listrik berputar secara independen menggunakan pengaturan poros koaksial. Dengan demikian, operasi yang disinkronkan dari kompresor, ruang pembakaran, dan turbin menghasilkan output tenaga yang diperlukan pada poros listrik. Kompresor sentrifugal juga diperkenalkan di bagian kompresor untuk mengompres gas secara efektif. Hal-hal ini adalah bagian dasar dan cara kerja mesin turboshaft. Namun, ada banyak inovasi rekayasa luar biasa yang tersembunyi dalam desain turbin ini. Mari kita cari tahu. Anda mungkin sudah memperhatikan turbin listrik dan turbin produsen gas berputar ke arah yang berlawanan. Mengapa demikian? Ini untuk mengurangi efek giroskopis yang terkait dengan objek yang berputar. Objek yang berputar memiliki momentum sudut yang terkait dengannya. Momentum sudut ini mempengaruhi gerak helikopter dengan cara yang cukup rumit dan membuat helikopter cukup sulit untuk dikendalikan. Dengan memutar unit penghasil tenaga dan gas ke arah yang berlawanan, kita hampir bisa menghilangkan momentum sudut mesin sehingga memudahkan navigasi helikopter. Fitur desain aneh lainnya adalah bahwa api dalam ruang pembakaran mengalir ke arah yang berlawanan dengan aliran udara utama dalam sistem. Desain semacam ini disebut ruang pembakaran aliran balik. Anda juga bisa mencatat bahwa sebagian besar udara terkompresi tidak digunakan untuk proses pembakaran. Namun, udara ini hanya melingkupi ruang pembakaran dan dilewatkan menuju ruang pembakaran. Semua proses ini adalah untuk membatasi suhu material ruang pembakaran. Pembakaran menghasilkan suhu api hingga 1700 derajat Celcius. Tidak ada material ruang yang akan mampu menahan suhu tinggi seperti itu. Dengan demikian, dengan mengizinkan udara sekunder yang lebih dingin masuk melalui lubang dan celah, terbentuklah pelindung dan insulasi yang tepat diberikan terhadap api sumber panas. Hampir 80% udara digunakan untuk tujuan pendinginan. Alat penukar panas aliran balik adalah yang paling efisien untuk pertukaran panas. Penghantaran aliran udara yang lebih dingin ke nyala api memastikan bahwa pendinginan maksimum sudah terjamin untuk ruang pembakaran. Proses ini pada dasarnya membantu mengurangi panjang ruang pembakaran.
Masalah aneh dan buruk yang kadang-kadang dihadapi oleh pilot helikopter dan pilot pesawat adalah kompresor stall. Hal ini menghasilkan ledakan mesin yang tiba-tiba dan tidak terkendali, bersama dengan hilangnya total output tenaga poros. Kompresor stall pada dasarnya disebabkan oleh pemisahan aliran pada baling-baling airfoil kompresor. Serangan burung, kecepatan udara rendah, atau keausan adalah alasan yang sering menyebabkan pemisahan aliran ini. Diperlukan video khusus untuk menjelaskan kompresor stall lebih terperinci. Kami akan segera merilis video tersebut. Kompresor stall dapat secara efektif diatasi dengan mengendalikan throttle dan dengan penggunaan baling-baling stator gelombang variabel. Pemisahan aliran dapat dicegah dengan teknik ini. Mohon dukung kami di patreon.com agar kami dapat mempertahankan layanan produksi video kami. Terima kasih.